Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu izin absen dulu nggih. 2, 3. Kayaknya semua hadir ya? Karena nggak ada kursi yang kosong, oke, semuanya hadir. Nah, hari ini ya, kita akan belajar pada pelajaran kimia untuk kelas 11 MIPA 3. Nah, sebelum ke sana ya, Ibu punya teka-teki nih. Ada yang tahu nggak ini fenomena apa? Oke, karena untuk teka-tekinya ini ya, bisa dilihat dulu, Ibu punya gambar di sini. Nah, untuk menjawabnya anak-anak bisa ke sini. www.menti.com, kodenya ini. Oke, bisa ke menti.com, kodenya A kecil 14, Q kecil, J kecil 3, Z kecil, N kecil, Q kecil double, B kecil, dan 6. Oke. Minua bersifat nonpolar. Oke. Udah nebak-nebak tadi ya, berarti ya gambarnya air dengan minyak. Beda ikatan. Oke, apalagi nih? Tidak suka. Oke. Karena nonpolar. Oke. Beda ikatan jadi beda shift. Oh, sifat. Beda shift. Nonpolar. Oke, beda ikatan nonpolar. Oke. Nah, air dan minyak berbeda. Oke. Oke. Nah, tadi gambarnya mengenai air dengan minyak ya. Terus kebanyakan pada bilang kalau air dengan minyak itu berbeda. Itu kenapa kok bisa gitu ya? Karena air itu bersifat polar. Kemudian minyak bersifat non-polar. Nah, molekul polar hanya suka bercampur dengan molekul polar, begitu juga dengan non-polar itu juga dengan non-polar gitu ya. Ini namanya prinsip like dissolve like. Terus hubungannya apa, Bu? Kita belajar tentang polar-polar, non-polar gitu ya. Sama materi kita hari ini. Nah, kalau materi kita minggu lalu kita belajar tentang apa? Ikatan kovalen polar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yakni materi ikatan kovalen non polar. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni anak-anak memahami penyebab terjadinya ikatan kovalen non polar. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan keelektronegatifan dengan kenonpolaran molekul. Kemudian yang ketiga, memahami prinsip like dissolve like untuk memprediksi kelarutan zat. Oke. Nah, kovalen non-polar ini disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, keelektronegatifan. Yang kedua, elektron yang seimbang. Kemudian yang ketiga, prinsip like dissolve like. Nah, keelektronegatifannya ini seperti apa, Bu? Keelektronegatifannya ini itu ikatan kovalen nonpolar bisa terbentuk ketika dua atom berbagi elektron, kemudian elektronnya ini terbagi sama rata. Jika atom-atom yang berikatan memiliki keelektronegatifan yang sama atau hampir sama, maka elektron terbagi merata. Jadi kalau yang kemarin minggu lalu ya, itu di ikatan kovalen polar, dia bisa terjadi karena ion-ionnya terbagi tidak merata. Kalau yang nonpolar dia terjadi kalau keelektronegatifannya itu sama atau hampir sama, jadi terbagi rata gitu. Akibatnya tidak ada muatan parsial, kecenderungan plus atau
minus atau positif atau negatif sehingga molekul bersifat non polar gitu. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya minyak goreng bercampur dengan minyak tanah. Dia bisa bercampur atau enggak? Minyak goreng sama minyak tanah? Bisa, oke, karena keduanya sama-sama non polar. Kemudian gas oksigen O2 di udara itu contoh dari kovalen non polar. Kemudian ada gas nitrogen N2 yang kita hirup setiap hari. Kemudian parfum atau minyak esensial. Selanjutnya, oke, jadi dari contoh-contoh berikut, ikatan kovalen polar itu kebanyakan terjadi pada ion-ion yang unsur-unsur yang sejenis karena dia memiliki keelektronegatifan yang cenderung sama. Nah, kemudian untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini berarti ikatan kovalen polar terjadi jika elektron terbagi merata karena perbedaan keelektronegatifan antar atom. Nah, akibatnya molekul tidak memiliki kutub sehingga bersifat non-polar. Tidak memiliki kutub ini berarti tidak punya kecenderungan. Nah, sifat ini menjelaskan mengapa zat non-polar hanya bisa bercampur dengan zat yang non-polar juga sesuai prinsip like dissolve like. Berarti kalau polar itu bercampurnya dengan yang polar. Kalau non-polar itu bercampurnya dengan non-polar. Gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum sekarang kita berlatih dulu. Ya, kita berlatih kuis. Kuisnya sudah Ibu share semalam di Google Classroom. Anak-anak bisa buka Google Classroom-nya, kemudian kita akan berlatih kemampuan anak-anak, gitu ya. Kita akan mengukur kemampuan anak-anak, apakah sudah paham atau belum? Nah, oke, kalau yang tidak bisa dibuka kodenya 301293. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang memiliki kendala bisa angkat tangan ya. Oke, sudah ada 4 anak. Oke. Iya, oke, sudah semua. Oke, Ibu mulai ya. Yuk, kita lihat performa anak-anak Ibu. Ada 5 soal pilihan ganda. Oke. Kayaknya lebih seru kalau kita kasih suara ya. Nah. Carrot bun, carrot chowdhury. Belum di rename ya ini ya. Oke. Waktu pengerjaannya 30 detik lagi. Oke. Sudah semuanya? Oke, udah nggak ada yang nambah-nambah lagi. Oke, sudah semua nggih?
Oke. Oke, untuk peringkat pertama ada Mbak Inas, peringkat kedua ada Mbak Rahma, yang peringkat ketiga ada Kerot Cauduri gitu ya. Nah, mungkin kedepannya ya anak-anak ya, Ibu peringatkan supaya bisa pakai nama asli gitu ya, jangan langsung pakai nama default dari gamesnya. Nah, untuk rata-rata nilai kelasnya 53% gitu ya. Nah, berarti anak-anak tadi yang sudah kita pelajari yakni tentang 3 penyebab terjadinya ikatan kovalen non polar. Apa aja tadi penyebabnya? Ada kesamaan keelektronegatifan. Kemudian yang kedua, ingat nggak? Prinsip like dissolve like. Oke, yang ketiga apa yo? Elektronnya terbagi sama rata. Good job, Mbak Karina. Oke. Nah, karena jam pelajaran kita sudah habis ya anak-anak. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi yang selanjutnya. Mohon dipersiapkan lagi. Dan kepada anak-anak yang belum masuk peringkat tidak besar, tidak apa-apa, tetap bersemangat ya. Oke. Untuk ya Mas, sebelumnya anak-anak masih ada yang belum dipahami atau ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, Ibu tutup. Ibu ucapkan terima kasih banyak ke anak-anak karena sudah mendengarkan dengan baik, kemudian juga sudah excited, sudah berpartisipasi dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.